Halo teman-teman, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa lagi di Isnadi Dahlan Channel. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan penjelasan tentang aplikasi perhitungan nilai ijazah SMP. Jangan lupa subscribe, klik lonceng, like, dan share video ini. Oke, terima kasih. Berdasarkan Permendikbudristek nomor 21 tahun 2022 tentang standar penilaian pendidikan pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah menyatakan bahwa pada tahun pelajaran 2022-2023 ujian sekolah ditiadakan. Artinya ujian sekolah maupun ujian nasional dihapus. Lalu bagaimana cara menentu nilai kelulusan pada satuan pendidikan? Penentuan kelulusan dari satuan pendidikan dilakukan dengan mempertimbangkan laporan kemajuan belajar yang mencerminkan pencapaian peserta didik pada semua mata pelajaran dan ekstrakurikuler dan prestasi lainnya, seperti yang tertuang pada Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunung Mas seperti berikut. Sebagai turunan Permendikbudristek nomor 21 tahun 2022, Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunung Mas mengeluarkan dua buah surat edaran. Yang pertama, surat edaran tanggal 3 Maret 2023 yang ditujukan kepada Kepala SD SMP se-Kabupaten Gunung Mas. Kemudian yang kedua yaitu surat edaran tanggal 30 Maret 2023 yang ditujukan kepada Korwas SMP, Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan, Pengawas SMP, Pengawas SD, Kepala Sekolah Jenjang SD SMP se-Kabupaten Gunung Mas di tempat. Dalam surat edaran tanggal 3 Maret 2023 perihal penentuan nilai kelulusan peserta didik SD SMP Kabupaten Gunung Mas tahun pelajaran 2022-2023. Memperhatikan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 21 tahun 2022 tentang standar penilaian pendidikan pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah, maka dengan ini dijelaskan sebagai berikut. 1. Penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan dilakukan dengan mempertimbangkan laporan kemajuan belajar capaian peserta didik pada semua mata pelajaran dan ekstrakurikuler serta prestasi lain setiap tingkatan kelas. 2. Kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan dilakukan melalui penilaian akhir tahun. 3. Penilaian akhir tahun SD dan SMP dilaksanakan yaitu pada tanggal 22 sampai dengan 26 Mei 2023. Ada informasi tambahan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gunung Mas. Bagi sekolah yang akan melaksanakan yaitu kegiatan penilaian praktek mulai tanggal 8 sampai dengan 13 Mei 2023. 4. Penilaian akhir tahun SD SMP ditentukan oleh satuan pendidikan yang dikoordinir oleh Ketua KKKS jenjang SD dan Ketua MKKS jenjang SMP pendidikan khusus. 5. Pedoman kelulusan SD SMP adalah sebagai berikut. A. Kriteria kelulusan dari satuan pendidikan minimal mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. 1. Menyelesaikan seluruh program
pembelajaran. 2. Memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal B atau baik. 3. Formulasi nilai akhir atau NA masing-masing peserta didik adalah rata-rata nilai raport kelas. Di sini ada ralat, yaitu untuk SD, yaitu nilai raport kelas 5 dan kelas 6. Nanti akan saya tunjukkan yaitu edaran yang kedua. Jadi ralatnya ada pada edaran yang kedua. Nomor 4, formulasi nilai akhir atau NA masing-masing peserta didik adalah rata-rata raport kelas 7, 8 dan kelas 9 untuk jenjang SMP. Jadi di sini rata-rata nilai raport atau rata-rata nilai itu kalau dalam bahasa sehari-hari bagi sama. Kalau dalam istilah Excelnya itu average atau average. Kalau dalam ilmu statistik rata-rata nilai itu disebut dengan istilah mean. Nomor 5, nilai akhir atau NA batas lulus ditentukan oleh masing-masing satuan pendidikan melalui rapat dewan guru. Kelulusan siswa dari satuan pendidikan ditetapkan melalui rapat dewan guru. 6. Pedoman kelulusan pendidikan khusus ditentukan oleh satuan pendidikan masing-masing, dikoordinir oleh ketua K3S jenjang SD dan ketua MKKS jenjang SMP. 7. Penentuan tanggal pengumuman kelulusan akan dikeluarkan edaran tersendiri. Surat edarannya sudah keluar. Baiklah, kita akan jelaskan yaitu surat edaran yang kedua. Dalam surat edaran yang kedua ini sebenarnya adalah melengkapi yaitu surat edaran kepala dinas yang pertama. Saya tidak akan bacakan semuanya, saya akan bacakan yaitu poin-poin yang penting saja. Yaitu poin yang pertama, pengumuman kelulusan peserta didik jenjang SD SMP tanggal 8 Juni 2023. Poin yang kedua, kepala sekolah agar berkoordinasi dengan pihak aparat untuk melakukan keamanan pada saat pengumuman di sekolah. 3. Pihak sekolah diminta melarang peserta didik melakukan coret-coret baju, seragam, dan fasilitas sekolah serta fasilitas umum. Poin yang keempat, pengumuman kelulusan dapat dilakukan secara online. 5. Untuk peserta didik yang melanjutkan pendidikan atau keperluan lainnya, kepala sekolah dapat membuat surat keterangan lulus dengan format terlampir. Yang keenam, atau poin yang keenam, surat keterangan lulus dan ijazah berisi nilai dari penilaian hasil belajar dengan ketentuan sebagai berikut. Nomor A, nah ini poin yang diralat dari edaran yang pertama tadi, yaitu A. SD memperoleh nilai rata-rata nilai raport kelas 5 dan kelas 6. Artinya ini adalah kelas 5 2 semester dan kelas 6 2 semester. Jadi jumlah semesternya ada 4 semester. Kemudian B, SMP memperoleh dari rata-rata nilai kelas 7, 8 dan 9. Kalau kita hitung dari jumlah semesternya di sini, yaitu ada 6 semester untuk kelas 7, 8 dan 9. Kemudian poin C, penilaian nilai setiap mata pelajaran menggunakan skala 0 sampai 100 dengan pembulatan 2 angka di belakang koma. Sebagai contoh seperti berikut ini, yaitu
Misalnya nilainya 72,495 bisa dibulatkan menjadi dua angka di belakang koma, yaitu 72,50. 80,734 bisa dibulatkan menjadi 80,73. Poin yang ketujuh, penulisan tanggal pada buku laporan hasil belajar atau raport kelas terakhir sebagai berikut. Artinya di sini kelas terakhir adalah semester 6 atau semester terakhir untuk kelas 9 untuk SMP dan kelas 6 untuk SD. Itu tanggal buku raport, yaitu untuk SD dan SMP sama, yaitu tanggal 6 Juni 2023. 8. Penjelasan teknis penulisan dan tanggal ijazah akan ditentukan kemudian. 9. Surat keterangan lulus hanya berlaku sementara dan dinyatakan tidak berlaku lagi pada saat ijazah asli peserta didik telah dikeluarkan oleh satuan pendidikan masing-masing. Nah, itulah yaitu dari kedua surat edaran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunung Mas. Lalu bagaimana pelaksanaan teknis Permendikbudristek RI nomor 21 tahun 2022 dan turunannya itu, yaitu kedua edaran Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunung Mas. Saya akan bantu membuat sebuah aplikasi berbasis Microsoft Excel sebagai referensi untuk sekolah-sekolah yang mau menggunakan aplikasi saya. Nama aplikasi ini adalah perhitungan nilai ijazah. Di dalam aplikasi ini ada berbagai macam, yaitu format penilaian sumatif. Yang pertama itu format penilaian raport semester 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi aplikasi ini adalah dibuat khusus untuk SMP. Kemudian lagi ada menu tambahan. Di sini ada identitas siswa, kemudian surat kelakuan baik, surat keterangan kelulusan, kartu ujian, nilai akhir, nilai sikap, ketidakhadiran, nilai ekstrakurikuler, daftar kelulusan, keputusan kepala sekolah, pengumuman, dan amplop. Lalu bagaimana menggunakan aplikasi ini? Baiklah, saya akan jelaskan secara detail. Yang pertama, kita ketik yaitu nama kabupaten dengan huruf besar. Itu di sini sudah saya ketik, yaitu pemerintah Kabupaten Gunung Mas. Kemudian nama instansi yaitu Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga. Kemudian nama sekolah di sini ditulis dengan huruf besar semua, sebab ini akan mempengaruhi pada judul, yaitu surat keputusan kepala sekolah dan surat keterangan kelulusan dan lain-lain. Apabila Anda menulis dengan huruf kecil, maka pada judulnya nanti itu dia berubah akan menjadi huruf kecil. Kemudian pada data sekolah yaitu ditulis yaitu nama sekolah dengan huruf kecil, kemudian NPSN ini, kemudian alamat sekolah yaitu jalan dengan huruf kecil, kelurahan atau desa dengan huruf kecil, kecamatan, kemudian kabupaten, kemudian provinsi. Apabila ada website, ditulis websitenya, kemudian alamat email, kemudian kode pos. Kemudian untuk data kepala sekolah atau wali kelas 9, kita tulis di sini yaitu nama kepala sekolah dengan huruf besar, kemudian NIP-nya,
kemudian pangkat dengan huruf kecil saja, jenis kelamin, kemudian nama wali kelas 9 kita ketik, kemudian NIP, pangkat, jenis kelamin, tahun pelajaran. Tahun pelajaran ini ditulis dalam satu sel, misalnya tahun 2022 ditulis dalam satu sel, kemudian tahun 2023 ditulis dalam satu sel supaya rumus pada sheet-sheet yang lainnya tidak rusak. Selanjutnya yaitu jumlah siswa kelas 9 kita ketik, yaitu laki-lakinya berapa jumlah sesuai dengan jumlah siswa kelas 9 yang ada di sekolah teman-teman masing-masing. Jumlah perempuan ditulis, kemudian jumlah seluruhnya. Selanjutnya di sini lengkap. Ada jenis surat. Ada beberapa jenis surat yang perlu dibuat oleh kepala sekolah sebagai syarat, yaitu siswa kelas 3 yang mengakhiri yaitu kelulusannya. Yaitu yang pertama surat keputusan kepala sekolah. Ini nomornya ditulis dan diisi di dalam notulen dulu, kemudian ditulis di sini. Kemudian tanggal surat keputusan, tanggal surat keputusan. Selanjutnya nomor surat keterangan kelulusan. Itu ada nomor tersendiri. Kemudian tanggal kelulusan itu ditulis juga. Selanjutnya nomor surat keterangan kelakuan baik, nomor surat, kemudian tanggal surat. Kemudian selanjutnya nomor surat pengumuman kelulusan, itu nomor surat, kemudian tanggal surat. Kemudian ada di sini saya buat juga yaitu pembuatan kartu ujian, yaitu tanggalnya tanggal berapa itu ditulis, terserah tergantung dengan sekolah masing-masing. Jadi apabila sekolah yang ingin mengumumkan kelulusannya secara manual atau secara offline, maka bisa dicetak surat pengumuman kelulusan dan diisi di dalam amplop, kemudian dibagikan kepada siswa, yaitu pada saat pengumuman kelulusan nanti. Amplopnya sudah kita buat di sini, tinggal kita cetak saja. Selanjutnya yaitu kita isi identitas siswa. Kita langsung klik saja identitas siswa. Identitas siswa perlu kita isi secara manual, yang terdiri dari beberapa kolom. Yang pertama kolom nomor, kemudian nama siswa, kita isi nama siswa berdasarkan yaitu data siswa yang ada pada sekolah masing-masing. Selanjutnya yaitu nomor induk siswa di sekolah, kemudian NPSN siswa, jenis kelamin siswa, tempat dan tanggal lahir siswa, nama ayah siswa. Selanjutnya nomor peserta ujian, kelas dan ruang ujian. Kalau sudah kita isi data-data yang ada pada identitas siswa, kita kembali ke menu utama. Selanjutnya bagaimana kita mengisi nilai raport semester. Sebagai contoh kita buka semester 1, kita langsung klik semester 1. Nah, di sini ada beberapa mata pelajaran. Nilai-nilai yang ada di sini kita isi berdasarkan nilai raport yang ada pada semester 1. Di dalam kurikulum K13 nilai raport itu terdiri dari 2 nilai, yaitu yang pertama nilai KI 3. KI 3 ini ada hubungannya dengan pengetahuan, dan KI 4 yaitu keterampilan. Kita isi di sini. Jangan lupa pengisian nilai harus berdasarkan nilai raport dari semester 1 dan semester 6. Misalnya nanti apabila di sekolah teman-teman
yaitu tidak ada PLH. Misalnya tidak ada PLH, di sini tidak perlu diisi dengan angka. Ini dihapus saja seperti ini. Nah, biarkan kosong. Maksudnya ini kalau kita isi di sini yaitu dengan 0, jadi perhitungan nilai rata-ratanya nanti salah karena ada rumus di dalam Excel. Kalau kita isi 1, maka jumlah dari semua mata pelajaran ini akan salah nanti, maka perlu dikosongkan. Kemudian lagi apabila jumlah yaitu siswa yang ada di kelas 9 di sekolah teman-teman melebihi dari 15 pada yaitu identitasnya tadi melebihi dari 15, sudah kita isi. Misalnya ini semester 1 jumlah siswa 15, kita coba yaitu pada identitas kita tambahkan misalnya 2 siswa lagi. Lalu bagaimana cara menginput data pada semester 1, 2, 3 sampai dengan 6. Kita masuk dulu ke identitas. Nah, kita isi di sini nama siswanya. Lalu pada semester 1 tadi kita klik di sini, kemudian tarik ke bawah. Nah, maka nama siswa yang belum terinput akan terisi secara otomatis. Begitu juga kolom-kolom selanjutnya ditarik ke bawah semua sehingga datanya lengkap sesuai yang kita inginkan. Kemudian apabila yaitu barisnya kosong, di bawah ini ada yang kosong, misalnya jumlah siswa kelas 9 di sekolah teman-teman hanya misalnya di sini 17 saja. Lalu bagaimana baris yang kosong di bawahnya itu? Ini bisa kita sembunyikan. Lalu bagaimana cara menyembunyikan baris-baris yang ada yaitu di sheet ini? Yang pertama kita geser ke angka 25, kemudian kita klik, kemudian kita tarik ke bawah sampai yaitu baris yang kosong, kita lepas. Kemudian di angka nomor ini kita klik kanan pada mouse, kemudian kita klik hide atau hide. Nah, maka dia otomatis tersembunyi. Maka ini bisa kita cetak. Nah, ini. Selanjutnya kita kembali ke menu utama. Untuk semester 2 sampai dengan semester 6 perlakuannya sama seperti semester 1 tadi. Tinggal kita tarik saja ke bawah apabila datanya tidak lengkap. Misalnya semester 2, klik di sini, kemudian di sini ada tanda tambah, ujung kanan bawah ada tanda tambah, kemudian pada mouse-nya kita tahan, kemudian kita klik, kita tarik. Nah, dia akan muncul secara otomatis. Kemudian bagaimana cara menulis nomor siswa itu, nomor siswa kita ini klik di 14, kemudian tarik ke bawah. Selanjutnya kita letakkan pada pojok kanan bawah, pada mouse kita tahan, tarik ke bawah, maka dia secara otomatis akan tertulis berdasarkan urutan nomor. Nah, begitu caranya. Selanjutnya kita kembali ke menu utama. Setelah kita menulis yaitu nilai yang ada pada semester 1 sampai dengan semester 6, selanjutnya kita isi yaitu nilai sikap. Ini tinggal kita isi saja, misalnya semester 1 pada raportnya yaitu sikap spiritual dan sikap sosial. Pada semester 1 pada raportnya misalnya kita tulis di sini B. Semester 2 pada raportnya misalnya A, kita tulis A. Selanjutnya sikap sosial begitu juga. Jadi data yang ada di sini
harus sesuai dengan data yang ada pada raport siswa, yaitu dari semester 1 sampai dengan semester 6. Kemudian kita kembali ke menu utama. Kalau sudah nilai sikap, kemudian data ketidakhadiran siswa. Nah, ini tinggal kita isi dan jumlahnya akan terjumlah secara otomatis di sini. Misalnya di sini pada semester 1-nya siswa sakit 2 kali, semester 2, semester 1 siswa sakit 1 kali, kemudian siswa sakit pada semester 2 kali. Nah, dia akan otomatis terhitung. Kemudian izinnya, misalnya izinnya semester 4 ada 5 kali, nah otomatis terhitung. Kemudian tanpa keterangan atau alfa pada semester 1 misalnya 1, maka dia terhitung secara otomatis. Kemudian ini jumlahnya, jadi jumlah di sini misalnya sakit di sini, jumlah sakit di sini sama dengan ini. Kemudian jumlah izin sama dengan jumlah I di sini. Selanjutnya tanpa keterangan atau alfa sama dengan ini rekap akhirnya. Selanjutnya kita kembali ke menu. Kehadiran sudah, kemudian nilai ekstrakurikuler. Nah, ini perlu kita isi juga. Misalnya pramuka nilainya berapa. Seperti tadi ini dengan huruf. Misalnya kalau pada sekolah kami ada pramuka, kegiatan ekstrakurikulernya ada seni tari, ada seni musik. Jadi maksudnya seni musik di sini seni musik tradisional Kalimantan Tengah. Kemudian di sini ada pencak silat. Kita isi dengan huruf. Selanjutnya kita kembali ke menu. Lalu bagaimana kita cetak kartu bagi teman-teman yang sekolahnya ingin menggunakan kartu penilaian akhir tahun? Bisa kita cetak di sini. Nah, ini dia. Jadi di sini secara otomatis terisi. Kalau di identitasnya, identitas siswanya sudah kita isi dengan lengkap. Jadi dia secara otomatis. Lalu bagaimana cetaknya? Di sini pada halaman pertama ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kartu. Jadi dia ini otomatis kalau kita cetak yang ini, kita cetak, klik file, kemudian klik printer, kemudian kita cetak. Lalu bagaimana cara mencetak halaman berikutnya? Di sini ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi dalam halaman ini ada 8 kartu. Di sini kita cukup menulis angka 9. Nah, dia halamannya akan berubah menjadi halaman kedua. Tapi apabila jumlah siswa yang ada di sekolah teman-teman yaitu ada lebih dari 16, untuk mencetak halaman yang ketiga lagi kita tulis di sini ada angka terakhir 16. Kemudian pada angka yang pertama ini kita tulis yaitu 17. Selanjutnya kita kembali ke menu utama. Lalu bagaimana cara mencetak yaitu surat keterangan kelulusan? Ini kita cetak satu persatu. Lalu bagaimana cara mencetak yaitu halaman yang kedua? Tinggal kita klik di sini. Halaman yang ketiga kita klik, kita cetak. Halaman yang keempat kita klik atas, panah atas, kemudian kita cetak. Nah, begitu caranya, yaitu cara mencetak surat keterangan kelulusan. Kemudian kembali ke menu lagi. Di sini sudah lengkap. Ada surat keterangan kelakuan baik. Nah, ini cara cetaknya seperti tadi. Perlu diberitahukan bahwa aplikasi ini diprotek untuk mengetahui passwordnya
Silahkan teman-teman menonton video ini sampai habis. Passwordnya akan saya tampilkan di dalam layar video ini. Jadi untuk mengetahui passwordnya, silahkan tonton dan teliti. Apabila ada muncul password, nah itulah passwordnya. Dan juga perlu diberitahukan bahwa aplikasi ini berbasis Microsoft Excel. Jadi aplikasi ini tidak bisa kita gunakan di Chromebook, karena Chromebook itu tidak ada Microsoft Excel-nya. Apabila Anda menggunakan spreadsheet, maka rumusan-rumusan yang ada di aplikasi ini akan itu rusak, terutama yaitu pada menu utama, linknya ke sheet-sheet yang lain tidak bisa buka. Itu biasanya kalau kita menggunakan spreadsheet. Kemudian selanjutnya kita lihat lagi yaitu keputusan kepala sekolah. Di dalam menentukan kelulusan siswa, maka perlu diadakan rapat yaitu Dewan Guru beserta staf bersama dengan kepala sekolah, sehingga memutuskan menjadi suatu keputusan. Keputusan itu dituangkan dalam surat keputusan. Kalau punya sekolah kami, ya ini bentuk surat keputusannya. Kemudian kita lihat lagi yaitu surat pengumuman kelulusan. Cara mencetaknya sama seperti tadi, kita klik panah atas, kemudian cetak, begitu selanjutnya. Misalnya teman-teman yang mau mengedit bunyi surat ini, bisa diedit di sini sesuai dengan keinginan teman-teman masing-masing, atau kalau ada format khusus itu bisa dipastekan di sini di sel ini. Di sini juga dilengkapi dengan berita acara kelulusan. Perlu diketahui juga bahwa aplikasi ini bisa digunakan oleh beberapa sekolah. Misalnya nama sekolahnya bisa ditulis di sini. Sebagai contoh, SMP Negeri 1 Sepang. Kita lihat pada surat keputusan kepala sekolah. Nah, ini dia akan berubah. Begitu juga yang lainnya. Misalnya kita lihat keterangan lulus. Nah, ini langsung otomatis berubah. Perlu diketahui bahwa surat keterangan lulus ini formatnya saya ambil yaitu dari surat edaran kedua Ibu Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunung Mas. Aplikasi ini bisa diunduh yaitu pada deskripsi video di bawah. Sebagai informasi tambahan, tadi saya lupa, mohon maaf, yaitu di nilai akhir. Pada nilai akhir ini, misalnya di sekolah teman-teman yaitu tidak ada muatan lokal atau PLH, jangan lupa yaitu angka-angka yang ada pada kolom PLH ini dihapus seperti ini. Pada kolom ini jangan diberi angka atau apapun, biarkan saja kosong. Kita kembali ke menu, yaitu pada surat keputusan kepala sekolah, yaitu lampiran surat keputusan kepala sekolah, yaitu yang pertama berita acara. Selanjutnya yaitu daftar kelulusan siswa kelas 9. Nah, ini jadi datanya di sini. Misalnya apabila siswa lulus, maka dia akan lulus semua. Jadi di sini tidak saya bikin rumus siswa yang lulus dan tidak lulus, karena saya tidak tahu kriteria kelulusan yang ada pada sekolah teman-teman. Tentu saja yaitu tiap sekolah itu mempunyai kriteria kelulusan yang berbeda. Nah, itu saja. Demikianlah video ini saya buat sebagai bahan referensi bagi teman-teman yang mau menggunakan yaitu aplikasi saya. Apabila sekolah SD
yang mau menggunakan aplikasi ini, saya bisa membantu teman-teman untuk membuat aplikasi yang lainnya, tentu saja sesuai dengan yaitu penilaian yang ada pada tingkat satuan pendidikan sekolah dasar. Bagi yang mau aplikasi saya buat untuk SD, bisa memberi komen pada komen video ini. Semoga video ini bermanfaat. Salam semangat.